Udah nih. Halo Pak Daniel dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan bisnis asuransi yang beranggotakan, nama anggota kami yaitu Nurilmi, saya Samuel Freddy, dan Natasha dan Stephen. Asuransi jiwa Sinarmas MSAG Life. Alasan kami memilih asuransi jiwa ini karena merek ini merupakan merek bisnis asuransi jiwa yang sudah kami observasi dan analisis sebelumnya. Maka dari itu untuk membuat BMC dan VPC menjadi lebih mudah karena kami sudah familiar dengan merek asuransi jiwa Sinarmas MSAG Life ini. Asuransi jiwa Sinarmas MSAG Life termasuk dalam klasifikasi kegiatan bisnis jasa karena bisnis ini menawarkan produk tidak berwujud seperti jasa asuransi. Nah, jika diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya, bisnis asuransi ini termasuk dalam kegunaan bentuk atau form utility, yang artinya bisnis tersebut berfungsi untuk memproduksi barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti bisnis asuransi yang menawarkan jasa asuransi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari hasil analisis dan observasi kami atas Sinarmas MSIG Life. Yang pertama ada key partners. Key partners merupakan pihak-pihak yang bekerja sama dan dapat menyukseskan bisnis bersama. Untuk Sinarmas MSIG Life sendiri, mereka bekerja sama dengan perbankan. Ini bisa dalam hal pembayaran premi bulanan oleh customer melalui bank tertentu, lalu rumah sakit. MSIG Life memfasilitasi customer-nya untuk klaim asuransi di berbagai rumah sakit terdaftar yang sudah bekerja sama. Lalu ada biro perjalanan atau travel, di mana mereka membutuhkan asuransi jiwa semisal terjadi kecelakaan. Lalu ada apotik untuk customer mendapatkan obat, dan investor untuk membantu proses investasi mereka. Selanjutnya key activities. Ini merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan sehari-hari oleh Sinarmas MSIG Life. Mereka melakukan kegiatan seperti penjualan direct, kunjungan rutin ke mitra perusahaan, melakukan pelayanan klaim, penerbitan polis asuransi, marketing, dan tidak lupa untuk menginvestasikan premi bulanan yang dibayarkan agar revenue-nya meningkat. Selain itu juga agar uang-uang tersebut tidak terdampak inflasi. Selanjutnya, key resources merupakan aset yang kita miliki untuk mendukung aktivitas bisnis. Nah, kalau untuk Sinarmas MSIG Life sendiri, key resource mereka adalah tenaga kerjanya, seperti agen asuransi dan karyawan, di mana keduanya merupakan sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan. Selanjutnya, value proposition. Value proposition itu merupakan nilai dan manfaat yang perusahaan tawarkan untuk pelanggan. Dan kenapa pelanggan harus memilih MSIG Life dibanding asuransi jiwa lain. Asuransi jiwa MSIG Life menawarkan benefit bagi pelanggan seperti point reward, pelayanan klaim di luar negeri, memiliki layanan customer care, memiliki kantor dan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu ada customer relationship, yakni menjalin hubungan dengan pelanggan baik itu sebelum dan sesudah adanya transaksi. Jadi cara asuransi Sinarmas untuk selalu dapat terhubung dengan nasabah adalah dengan yang pertama memberikan reward point. Lalu reward point tersebut dikumpulkan ketika sudah mencapai target, nasabah tersebut bisa mendapatkan merchandise dari asuransi Sinarmas. Lalu yang kedua ada diskon khusus, seperti contohnya pada hari jadi Sinarmas atau untuk nasabah setia. Lalu yang ketiga ada pelayanan klaim di luar negeri. Yang keempat ada customer care yang siap melayani keluhan, pertanyaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada fasilitas. Fasilitas yang disediakan oleh asuransi Sinarmas tentunya fasilitas yang sangat memadai, memudahkan nasabah, memberi rasa aman dan nyaman. Next. Customer segments. Nah, customer segments ini untuk menentukan segmen mana yang akan menjadi target bisnis kita. Siapa nantinya yang akan membeli jasa kita? Kalau di asuransi Sinarmas, kelompok kami menargetkannya yakni yang pertama, seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan proteksi terhadap dirinya. Yang kedua, keluarga dengan single income. Yang terakhir ada masyarakat yang memiliki hobi traveling.
Lalu ada channels. Channels ini cara kita menjangkau pelanggan, cara pelanggan mengetahui jasa kita, media kita untuk memasarkan jasa kita. Kalau dari Sinarmas, yang pertama yakni direct marketing atau langsung mendatangi calon nasabah. Yang kedua ada mobile marketing. Yang ketiga ada website resmi dari Sinarmas. Yang keempat ada media sosial untuk membagikan info-info terbaru. Dan yang terakhir ada call center untuk melayani melalui telepon. Next. Lalu revenue streams. Revenue streams ini cara bisnis kita menghasilkan pendapatan. Dari asuransi Sinarmas ini, pendapatannya yang pertama dari pembayaran premi, lalu yang kedua dari investasi. Kedua hal tersebut adalah sumber revenue asuransi jiwa Sinarmas. Next. Lalu ada cost structure, merupakan biaya yang dipakai bisnis asuransi Sinarmas ini. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh asuransi Sinarmas ini terdiri dari yang pertama ada sewa gedung atau kantor, yang kedua untuk membayar pajak, yang ketiga untuk bonus karyawan, yang keempat untuk legal, dan yang terakhir untuk marketing. Berikut ada VPC yang merupakan hasil analisis dan observasi kami atas asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life. Jenis-jenis produk asuransi yang Sinarmas MSIG Life miliki yaitu yang pertama, asuransi dasar tradisional, diantaranya ada PowerSafe, Smile Multi Invest, Smile Personal Accident, Smile Medical, Smile Hospital Protection Plus, Smile Kid Insurance, dan Smile Income Protection Extra. Dan yang kedua ada asuransi tradisional syariah. Next, Gain Creators merupakan bagaimana layanan yang ditawarkan menciptakan keuntungan bagi pelanggan. Yang pertama, mereka menciptakan dan menawarkan berbagai jenis asuransi jiwa yang akan membayarkan tagihan mulai dari pengobatan hingga meninggal dunia. Yang kedua, semua jenis asuransi yang ada merupakan saran perlindungan terhadap risiko kecelakaan. Yang ketiga, keamanan dan kemudahan finansial dalam menghadapi perawatan di rumah sakit hanya dengan sebuah kartu. Lalu ada gains. Gains merupakan hasil atau manfaat yang dibutuhkan, diharapkan, atau diinginkan oleh pelanggan. Di antaranya yaitu, yang pertama, konsumen mendapatkan proteksi dari risiko meninggal dunia yang dibayarkan atau diinvestasikan kepada Sinarmas MSIG Life. Yang kedua, membantu mengelola keuangan konsumen dengan baik dan tepat. Yang ketiga, mencegah terjadinya kerugian besar bagi konsumen. Dan yang keempat, memberi rasa tenang terhadap konsumen yang memiliki premi asuransi di Sinarmas MSIG Life. Selanjutnya ada customer page, yaitu menggambarkan apapun yang mengganggu pelayan sebelum dan setelah mencoba menyelesaikan pekerjaan atau hal yang mencegah pelanggan menyelesaikan pekerjaan. Seperti dana di asuransi di Sinarmas MSIG Life bisa hangus apabila premi tidak dibayarkan. Sebagian dana premi menjadi keuntungan perusahaan dan proses mendaftar yang sulit sebagai member atau anggota di asuransi MSIG Life. Dan selanjutnya adalah pain relievers, yaitu menjelaskan bagaimana produk atau jasa yang bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan. Sehingga pain relievers harus dapat mengurangi bahkan menghilangkan pains pada customer profile. Asuransi MSIG Life menyediakan solusi untuk customer pains yang menyediakan pain relievers dalam bentuk ketenangan, rasa aman, dan memberikan ganti rugi, memfasilitasi calon nasabah dengan pendaftaran melalui website. Dan selanjutnya adalah customer job, adalah merupakan tugas fungsional, sosial, dan emosional yang dilakukan oleh pelanggan untuk pelanggan asuransi Sinarmas MSIG Life sendiri. Bisa berasal dari pekerjaan manapun selama pelanggan tersebut
memiliki pendapatan yang stabil dan cukup untuk membayar biaya asuransi tepat waktu. Dan selanjutnya adalah value proposition, yaitu adalah menilai dan manfaat yang perusahaan tawarkan untuk pelanggan. Untuk asuransi Sinarmas MSIG Life, mereka menawarkan jasa asuransi jiwa. Yang terakhir ada customer segment. Customer segment Sinarmas MSIG Life adalah beberapa kalangan masyarakat, terutama kalangan masyarakat menengah ke atas yang membutuhkan proteksi terhadap dirinya sendiri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.